Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 19A ingin mempresentasikan mengenai proyek akhir, proyek UAS dari tugas APPL kami. Di sini kami perancangan fitur pengajuan surat akademik online Siakadu Unila. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, di sini kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada saya sendiri yaitu Syahrul Gufron Alhamdan bersama rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Deo Putra. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini aja ada tujuan sistem. Nah, jadi kenapa kami membuat sistem yang merupakan fitur dari Siakadu Unila? Yang pertama di sini kami melihat adanya layanan administrasi di Unila itu masih menggunakan sistem offline, yang mana di situ menurut saya cukup ribet karena kita perlu bolak-balik dari gedung sini ke gedung situ. Jadi di sini kami ingin meningkatkan efisiensi layanan administrasi dengan mengganti proses tersebut menjadi manual, dari manual menjadi digital berbasis web. Yang kedua di sini mempermudah mahasiswa untuk mengajukan surat akademik tanpa harus datang ke biro akademik. Selanjutnya di sini kami juga mempercepat verifikasi serta menerbitkan surat melalui sistem otomatis dengan status pengajuan terupdate. Yang ketiga, yang keempat, maksudnya di sini ada meningkatkan akurasi dan keamanan data melalui penyimpanan digital yang dimana kita bisa melacaknya dengan mudah serta minim dari kesalahan. Yang kelima, di sini kita mendukung transformasi digital, di mana di sini universitas menuju layanan akademik berbasis teknologi informasi. Next, lingkup masalah. Jadi di sini ada beberapa lingkup masalah yang kami rangkum. Yang pertama di sini integrasi sistem. Nah, jadi di sini kami membuat fitur ini dikembangkan sebagai bagian dari Siakadu, yang mana di sini berfungsi terhubung dengan modul akademik yang sudah ada. Jadi di sini kita tidak perlu lagi membuat modul yang baru atau membuat aplikasi yang benar-benar baru. Di sini kita cukup membuat sebuah fitur yang mana nanti bisa difungsikan di Siakadu. Selanjutnya ada proses bisnis. Di sini kami mencakup alur lengkap pengajuan surat seperti pemilihan jenis surat, pengisian formulir secara online, pelacakan status, verifikasi admin, hingga penerbitan surat digital. Yang ketiga di sini ada penggunaan sistem, yang mana di sini kami melibatkan mahasiswa sebagai pemohon dan admin sebagai verifikator serta sistem yang menangani proses secara otomatis. Soalnya ada jenis layanan, di sini kami mendukung beberapa surat akademik seperti surat aktif kuliah, surat izin penelitian, dan surat tunjangan orang tua serta surat-surat lainnya yang bisa diurus melalui birokrasi yaitu admin. Selanjutnya di sini ada luaran sistem. Jadi di sini kami ingin menghasilkan sebuah surat digital dalam bentuk PDF yang dapat diunduh dan dengan dikembangkan dengan pengembangan lanjutan menuju integrasi tanda tangan digital. Next. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian permasalahan. Jadi di sini terdapat permasalahan apa saja dari eh, permasalahan dari hal-hal yang dimana di sini kita di mana menjadikan sebuah hal yang mengacu bagaimana kita memerlukan aplikasi pengembangan sistem pengajuan surat akademi ini. Jadi yang pertama itu inefisiensi waktu pelayanan, di mana proses manual menyebabkan antrian panjang, waktu penyelesaian lama, dan tingginya beban administrasi. Kemudian keterlambatan verifikasi. Di sini target verifikasi 2 hari sering molor hingga 3 hari karena tidak ada sistem input yang terintegrasi. Kemudian ada hambatan pada proses tanda tangan di mana tanda tangan dekan menjadi bottleneck atau tidak seimbang, sehingga mahasiswa harus membuat janji manual sehingga proses dapat memakan 1 hingga 3 hari. Kemudian ada aksesibilitas terbatas, di mana mahasiswa wajib datang ke biro akademik untuk mengajukan, memantau status, atau mengambil surat sehingga kurang efisien. Kemudian risiko kehilangan data, di mana pencatatan manual rentan terhadap human error dan kehilangan dokumen fisik. Jadi setiap permasalahan ini merupakan salah satu alasan kenapa kita memerlukan pengembangan aplikasi dalam pengajuan surat akademik online ini, karena dalam menghindari hal-hal tersebut maka kita perlu untuk menggunakan untuk pengembangan dari sistem itu sendiri. Nah, di sini kita masuk dari apa yang terlibat pada pengembangan sistem ini. Jadi yang pertama itu ada mahasiswa, di mana di sini mahasiswa sebagai pengguna utama yang mengajukan surat akademik melalui sistem dengan mengisi formulir, kemudian mengunggah data pendukung. Kemudian ada admin akademik. Di sini admin sebagai petugas yang memverifikasi pengajuan surat, kemudian menyetujui atau menolak permohonan, serta menghasilkan surat digital resmi. Kemudian ada sistem yaitu Siakadu Unila. Di
Sini sebagai media penghubung yang menyimpan data pengajuan, mengatur status surat, mengirimkan notifikasi kepada pengguna, serta menghasilkan dokumen surat digital dalam format PDF. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian kebutuhan fungsional. Di sini ada beberapa kode yaitu KF1 hingga KF8. Yang pertama itu ada kode KF1 ya formulir pengajuan surat. Di sini merupakan kebutuhan kebutuhan di mana mahasiswa dapat mengisi data surat akademik secara online. Kemudian ada penyimpanan data pengajuan. Di sini sistem dapat menyimpan pengajuan surat ke database. Kemudian ada status surat. Di sini sistem menampilkan status surat, yaitu ada tiga status, yaitu ada menunggu, disetujui, atau ditolak. Kemudian ada verifikasi admin. Di sini admin dapat memeriksa dan menyetujui pengajuan surat. Kemudian ada notifikasi. Di sini sistem mengirimkan notifikasi hasil pengajuan tersebut ke mahasiswanya. Kemudian ada pembuatan surat PDF, di mana setelah disetujui, sistem secara otomatis menghasilkan surat akademik dalam format PDF yang dapat diunduh oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian ada unduh surat. Di sini mahasiswa dapat mengunduh surat digital yang telah disetujui. Kemudian ada riwayat pengajuan surat. Di sini sistem menampilkan daftar seluruh surat yang telah diajukan mahasiswa beserta statusnya. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke kebutuhan non fungsionalnya. Yang pertama di sini ada operasional. Yang mana di sini untuk operasional yang pertama itu ada akses sistem. Jadi di sini kami ingin sistem itu dapat diakses melalui browser seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, Edge, serta yang lainnya. Di mana ini bisa diakses pada perangkat PC maupun smartphone. Yang kedua di sini ada kapasitas penyimpanan. Jadi di sini sistemnya itu kami ingin nantinya mampu menyimpan minimal 10.000 data atau lebih, bahkan untuk data pengajuan tanpa kehilangan data yang pastinya. Yang kedua ada performance. Yang performance di sini yang pertama itu ada untuk waktu respon. Jadi mana waktu respon ini kalau bisa cepat, yang mana di sini kami maksimal untuk proses simpan dan tampil data itu ada 3 detik. Yang keempat ada kapasitas pengguna. Sistem di sini mampu mengenangani minimal 100 pengguna aktif secara bersamaan tanpa gangguan. Selanjutnya ada security. Security di sini ada dua juga. Yang pertama autentifikasi pengguna, di mana di sini setiap pengguna wajib login menggunakan akun resmi seperti NIM dan NPM dan password, sama seperti syakat pada umumnya. Yang keenam ada keamanan dokumen. Jadi di sini suratnya itu kalau bisa tentunya harus dalam keadaan yang aman, memiliki tanda pengaman seperti watermark dan nomor unik agar tidak disalahgunakan, karena bisa jadi nantinya bakal rawan pencurian data atau pemalsuan. Misalnya ada kultural, yang mana di sini untuk nomor 7 itu dari bahasa dan tampilan. Di sini kami tentunya mendesain aplikasi itu memiliki bahasa antarmuka sistem menggunakan bahasa Indonesia, formal dengan tampilan mengikuti identitas visual kampus, seperti syakat lah. Yang ke terakhir ada political, di mana di nomor 8 kepatuhan kebijakan. Jadi format surat dan proses verifikasi itu sudah mengikuti kebijakan resmi yang merupakan kebijakan resmi dari akademik yang ada di Universitas Lampung dan fakultas terkait. Next. Baik, selanjutnya di sini ada lingkungan operasi. Nah, untuk lingkungan operasi di sini yang pertama kita ada platform perangkat lunaknya, yang mana di sini berada pada client side, yang mana di sini sistem itu berbasis web, dapat diakses melalui browser sama seperti Shortcut, yang mana bisa diakses melalui Chrome, Firefox, Edge, dan juga antarmukanya harus responsif, mendukung akses dari PC maupun smartphone. Nomor dua ada infrastruktur server. Ya, di sini bagian dari server side-nya. Web server menggunakan Apache dan database-nya bisa menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Dan kita juga pengembang sistemnya memakai PHP dengan framework Laravel atau Codelnite. Yang ketiga ada konektivitas. Konektivitas ini membuka jaringan internet stabil agar proses pengajuannya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, kinerja sistem. Kinerja sistem ini waktu respon maksimal itu kurang dari 3 detik untuk proses simpan dan tampil data, serta mampu menangani 100 lebih pengguna aktif secara bersamaan. Next. Baik, di sini kita masuk ke bagian diagram-diagramnya. Yang pertama di sini ada use case diagram. Bisa kita lihat untuk ini sistem pengajuan surat akademik. Yang pertama untuk aktor-aktornya yang bisa kita lihat di sini ada mahasiswa, admin, serta sistem yang menangani. Dan di sini yang pertama ada mahasiswa. Mahasiswa itu tentunya bisa login ke dalam sistem. Dia juga bisa melihat daftar jenis surat yang ingin dia pilih, juga mengajukan surat akademik, serta mengurus surat yang telah disetujui. Dan juga bisa melihat riwayat pengajuannya. Extend ke pengirim notifikasi status. Jadi di sini yang kedua itu ada admin. Admin juga bisa login ke sistem. Namun di sini admin perannya
krusial karena dia bagian memverifikasi pengajuan surat. Jadi dengan adanya admin, di sini admin yang mengecek surat tersebut dan memverifikasi surat tersebut untuk layak disetujui atau tidak. Nah, yang mana di sini nantinya sistem akan merubah status suratnya dengan hubungan ada include di sini. Yang terakhir ada sistem. Sistem ini dia bisa menyimpan data pengajuan, mengubah status surat secara otomatis, tentu terus ada juga menghasilkan surat digital dan terakhir itu mengirimkan status notifikasi. Baik, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Oke, di sini kita masuk ke bagian untuk sequence diagram. Jadi sini terdapat beberapa sequence diagram. Di sini yang pertama itu kita masuk ke sequence untuk mengajukan surat. Jadi yang pertama itu di sini terdapat beberapa bagian itu ada front end system, authentication service, back end system, database, dan notification service. Jadi yang pertama di sini aktor sebagai mahasiswa sebagai aktor. Yang pertama dia login ke sistem dari front end. Setelah itu front end akan request authentication ke layanan autentikasi. Setelah itu ia akan mengembalikan hasil, di mana itu mencetak login berhasil. Setelah itu ia akan menampilkan dashboard ke mahasiswa. Kemudian mahasiswa akan request data jenis surat ke laman front end. Setelah itu laman front end akan mengambil jenis surat melalui endpoint get dari backend system. Kemudian backend system akan query jenis surat ke database. Kemudian database akan mengembalikan data melalui hasil yaitu return data jenis surat. Setelah itu, setelah daftar jenis surat akan dikembalikan ke laman front end dan akan menampilkan daftar jenis surat. Setelah itu, mahasiswa akan memilih jenis surat dan mengajukan surat tersebut ke laman front end. Setelah itu, laman front end akan mengsubmit pengajuan surat tersebut ke sistem backend. Kemudian backend akan menyimpan data pengajuan ke database. Setelah itu, ia akan mengembalikan data dengan mengonfirmasi penyimpanan ke backend system. Setelah itu, backend system akan mengirim notifikasi pengajuan baru ke bagian notification service. Setelah mengirimkan notifikasi service, backend akan kembali dengan mengembalikan data ke frontend system, kemudian akan menampilkan konfirmasi bahwa pengajuan surat telah berhasil dilakukan. Oke, di sini kita masuk ke sequence diagram yang kedua, itu adalah verifikasi surat melalui aktor yaitu admin. Jadi sini untuk sequence diagram ini memiliki 5 bagian, yaitu ada front end system, ada back end system, ada database, ada dokumen generator, dan ada notification service. Jadi yang pertama di sini admin sebagai aktor, dia akan login ke sistem di bagian front end. Kemudian front end akan menampilkan dashboard admin. Setelah itu, admin akan request daftar pengajuan pending atau status yang belum diverifikasi melalui front end system. Setelah itu, front end system akan mengambil pengajuan pending melalui endpoint get. Kemudian, back end system akan query pengajuan ke bagian database. Setelah itu, database akan mengembalikan data dengan menampilkan daftar pengajuan ke backend system. Setelah itu, backend system akan mengembalikan data ke frontend system dan menampilkan daftar pengajuan ke admin. Setelah itu, admin akan memilih pengajuan untuk diverifikasi, yang dimana ia akan mengarah ke backend system dengan request detail pengajuan. Kemudian backend akan mengirimkan detail pengajuan ke database, kemudian database akan mengembalikan detail dan backend akan kembali mengembalikan data ke frontend system. Kemudian ada menampilkan detail pengajuan. Setelah itu di sini admin menyetujui pengajuan, yang dimana di sini front end akan mengupdate status disetujui ke backend system. Setelah itu backend system akan mengupdate status surat ke database, kemudian database akan mengembalikan nilai dengan mengonfirmasi update. Setelah itu backend system akan mengenerate surat digital melalui dokumen generator. Setelah itu dokumen generator akan mengenerate dan mengembalikan data dengan bentuk file surat. Setelah itu backend system akan menyimpan file surat tersebut ke database, serta ia akan mengirimkan notifikasi disetujui melalui notification service. Setelah itu, backend system akan mengembalikan status sukses dan akan menampilkan konfirmasi bahwa surat tersebut berhasil disetujui. Kemudian yang terakhir di sini sequence diagram untuk mahasiswa jika surat tersebut telah berhasil disetujui. Ini mana di sini terdapat 4 bagian, yaitu ada front end system, ada authentication service, kemudian ada back end system, dan ada database. Di sini, mahasiswa sebagai aktor akan login ke sistem di front end system. Setelah itu, front end system akan merequest authentication melalui authentication service dan mengembalikan nilai dengan login berhasil. Setelah itu, front end akan menampilkan dashboard ke mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa akan request riwayat pengajuan ke front end system.
Kemudian proses sistem akan mengget riwayat pengajuan melalui endpoint. Kemudian backend system akan mengquery riwayat by user ke database. Setelah itu, database akan mengembalikan nilai dengan return riwayat. Kemudian backend system akan mengembalikan data dan menampilkan riwayat pengajuan dari eh, surat mahasiswa tersebut. Kemudian mahasiswa akan memilih surat disetujui untuk diunduh ke frontend system. Setelah itu, frontend system akan merequest file surat ke backend system. Backend system akan memverifikasi hak user dan get file dari database dan akan mengembalikan file data tersebut dengan menampilkan data tersebut ke backend system. Setelah itu, backend system akan mengembalikan file surat ke frontend system dan frontend system akan menampilkan laman untuk mendownload file surat tersebut. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian kelas diagram, yang mana untuk kelas diagram ini kita sudah membuat bentukan dari tiap kelas-kelas, yang mana nantinya akan eh, menjadi patokan untuk pengembangan sistem ke depannya. Yang pertama di sini ada sistem, terus juga ada user, yang mana user ini bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada admin dan mahasiswa. Serta mahasiswa di sini terhubung juga dengan pengajuan surat. Mahasiswa dan admin terhubung pengajuan surat, serta pengajuan surat di sini dia yang bertugas untuk sebagian nantinya surat yang diajukan, dan di sini dia terhubung ke bagian jenis surat, surat digital dan notifikasi. Jadi di sini tiap-tiap kelas diagram itu memiliki entitas dan memiliki atributnya masing-masing, yang mana bisa dilihat di sini. Mungkin itu saja untuk kelas diagram. Next. Selanjutnya di sini ada database yang sudah kami rancang, yang mana di sini kami membuat database menggunakan PostgreSQL. Nah, bisa dilihat di sini untuk ERD yang terhubungnya. Yang pertama, di sini kita ada kelas jenis surat. Jenis surat ini tipenya itu jenis-jenis surat yang nanti akan ditampilkan. Jadi di sini ada jenis ID, terus nama surat, terus juga ada deskripsi teksnya mengenai surat tersebut. Selanjutnya di sini ada user. User di sini nama yang pertama di sini ada user ID-nya, yang mana di sini user ini nanti bisa mendefinisikan dua user yang nanti akan menjadi user dari aplikasinya. Yang pertama mahasiswa dan juga admin. Nah, untuk atributnya di sini ada nama karakter, name dan nip, terus ada email, password, dan role dari karakternya. Soalnya di sini ada pengajuan surat. Pengajuan surat di sini untuk atributnya ada pengajuan underscore ID, terus ada user ID, terus juga jenis jenis ID, jenis suratnya, terus ada alasan untuk nanti diisi oleh mahasiswa mengenai alasan kenapa ingin membuat suratnya, terus ada file pendukung, file-file yang diperlukan untuk pengajuan surat. Selanjutnya ada status karakter dan juga ada create add. Jadi di sini untuk mencatat waktunya. Selanjutnya di sini ada kelas surat terbit. Nah, surat terbit ini dia ada surat ID, pengajuan ID, serta nomor surat, dan juga ada file surat, dan juga ada tanggal terbit. Mungkin itu saja untuk database-nya. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke bagian demo dari mockup yang sudah kami buat. Langsung saja kita masuk ke Figma-nya. Baik, di sini kita sudah masuk ke laman Figma-nya, yang mana di sini ada beberapa laman yang sudah kami buat. Eh, di sini ada login, daftar, dashboard, pengajuan surat, riwayat pengajuan, detail pengajuan, dan juga ada profil tentunya. Baik, langsung saja kita masuk ke demo yang pertama. Langsung saja, Fikri, kita masuk ke menu login. Baik, yang pertama di sini ada menu login, laman login. Yang mana di sini kita untuk akses masuk ke login, masuk ke sistemnya sama seperti Siakat pada umumnya. Di sini kita diminta untuk menginputkan yang pertama itu ada email atau NPM, yang kedua itu ada password, dan juga di sini kita bisa saja langsung ketika kita sudah masuk password dan email. Namun sebelum kita bisa login, kita juga bisa daftar. Nah, untuk daftar di sini kita daftar sebagai mahasiswa Unila. Yang pertama itu ada nama lengkap, NIM, program studi, email dari kampus kita, password, terus konfirmasi password, terus kita bisa langsung klik buat akun.
dan kita langsung saja login. Nah, di sini untuk laman yang pertama, di sini untuk dashboard, laman utamanya. Di sini kita bisa lihat tampilannya. Di sini ada selamat datang Alfi Video Putra. Nah, di sini untuk yang kami rancang itu di sini kita bisa menampilkan beberapa total, ada total pengajuan, terus juga ada menunggu verifikasi, disetujui dan ditolak. Nah, jadi untuk total pengajuan ini merupakan total pengajuan dari seluruh surat yang pernah kita ajukan. Terus di sini ada menunggu verifikasi. Nah, untuk menunggu verifikasi itu artinya kita masih menunggu surat yang sedang diverifikasi. Terus juga ada yang disetujui dan juga ada surat yang ditolak. Nah, di sini kita bisa mengajukan surat serta melihat riwayat pengajuannya, dan juga ada di bagian bawah itu kita ada pengajuan terbaru dan bisa dibilang kayak riwayat, 3 riwayat terakhir, yang mana di sini ada surat yang kita buat sebelumnya, itu ada yang menunggu dan disetujui. Terus di bagian bawah footer seperti siakadu seperti pada umumnya. Baik, langsung saja kita coba klik yang mulai ajukan. Nah, di sini untuk laman dari pengajuan suratnya, di sini kita diminta untuk mengisi yang pertama itu ada jenis surat yang ingin kita buat. Nah, jadi sini kita memilih jenis surat terlebih dahulu, terus kita inputkan juga NPM kita, siapa NPM kita berapa, terus nama kita, terus ada program studi, dan juga di sini kita perlu mengisi yang namanya keperluan suratnya. Nah, untuk keperluan suratnya bisa kita ketikkan langsung di situ nantinya, eh, untuk apa keperluan suratnya dan juga alasannya kenapa. Terus juga di sini ada upload dokumen pendukung seperti kayak bisa seperti KTM, surat keterangan pembayaran UKT dan lain-lain. Di sini juga ada syarat pengajuan ya. Di sini sebagai pengingat mahasiswa aktif dengan satu daftar, terus tidak memiliki tunggakan administrasi, melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan, dan juga prosesnya itu bisa memakan waktu 3 hingga 3 hari kerja. Lanjutnya di sini kita bisa langsung saja klik lanjut, Pik. Nah, di sini kita Oke, lanjut. oke, di sini kita masuk ke laman Figma selanjutnya. Di sini merupakan tampilan mockup dari riwayat pengajuan yang telah kita buat dari mahasiswa tersebut. Di sini sama, dia di sini terdapat card untuk total pengajuan, kemudian ada menunggu verifikasi, ada disetujui dan ditolak. Nah, di sini terdapat status dan riwayat pengajuan yang telah mahasiswa buat, yang di mana di sini dibuat dalam bentuk tabel. Nah, di sini terdapat dari tiap tabel tersebut terdapat detail-detail seperti tanggal, kalau ada jenis surat, kemudian keperluan keperluan surat tersebut dan status dari surat itu sendiri. Nah, untuk setiap surat tersebut, di sini kita bisa melihat detail dari surat itu sendiri. Seperti di sini merupakan detail pengajuan surat, yang dimana misal surat tersebut telah berhasil disetujui sesuai dengan riwayat sebelumnya. Di sini untuk detail tersebut dijelaskan dalam bentuk timeline proses, di mana di sini seperti ada submit, kemudian ada review dan approve. Yang dimana submit ini merupakan timeline untuk surat yang berhasil dikirimkan, kemudian review untuk surat tersebut berhasil diverifikasi oleh admin, dan approve itu menandakan bahwa surat tersebut berhasil disetujui. Yang dimana dari timeline proses tersebut diberikan data mahasiswa yang mengirimkan surat itu sendiri. Misal di sini ada nama lengkap yaitu Alfi Krideo, kemudian ada NPM-nya, ada program studi, ada semester, kemudian data suratnya yaitu surat keterangan aktif kuliah dengan tanggal pengajuan, kemudian ada keperluan dan dokumen pendukung itu sendiri. Nah, jika surat tersebut di-approve atau disetujui, maka di sini akan terdapat keterangan bahwa pengajuan disetujui, yang dimana akan menampilkan keterangan bahwa surat Anda telah disetujui oleh admin pada sekian, dan bisa langsung diunduh melalui tombol unduh surat resmi dalam format PDF. Nah, kemudian di sini kita masuk ke laman profil. Nah, untuk profil itu sendiri, ini merupakan konfigurasi profil dari mahasiswa itu sendiri, yang dimana di sini terdapat informasi akun dan juga ada aktivitas terbaru. Untuk informasi akun tersendiri, di sini ada nama dari mahasiswa tersebut, kemudian ada opsi untuk mengunggah foto, kemudian ada nama lengkap, ada NPM, program studi, email, dan opsi untuk mengganti password. Di sini ada password lama, kemudian password baru, dan konfirmasi password baru.
Setelah kita mengubah beberapa konfigurasi dari laman profil tersebut, di sini kita bisa mengklik tombol simpan perubahan. Kemudian untuk aktivitas terbaru itu sendiri merupakan aktivitas yang sesuai dengan yang di laman dashboard sebelumnya. Ada eh, aktivitas terakhir dari mahasiswa tersebut seperti surat disetujui, surat diunduh, pengajuan dibuat, surat disetujui ataupun ditolak. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk tampilan mockup dari Figma dari sistem pengajuan surat akademik berbasis Avado ini. Saya kembalikan ke Syarul Gufron. Baik, seperti yang sudah di baik seperti yang sudah dibilang oleh teman saya, inilah akhir dari presentasi kami mengenai proyek UAS dari APPL, di mana di sini kami ingin membuat sebuah sistem yang mana nantinya pengajuan surat akademik itu bisa dilakukan secara online. Tidak perlu ribet-ribet secara offline, tidak perlu mondar-mandir ke gedung sini gedung situ, dan juga nantinya bisa membantu efisiensi dari pengajuan surat itu sendiri. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Itu saja dari kami. Saya tutup. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.